Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1529. Hujan turun selama 2 hari 2 malam dan akhirnya berhenti. Lian berdiri di depan jendela dan memandang ke langit. Langit tanpa kotoran membuat orang merasa nyaman. Setelah tersapu oleh hujan, kota yang kacau itu tampak jauh lebih bersih. Bos. Ketika waktu makan siang hampir tiba, Kofi berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan bahkan tanpa sempat menyeka lumpur di kakinya, dia masuk ke kamar Lian. Melihat Kofi dengan wajah berkeringat, Lian mengerutkan kening dan berkata, mereka semua menolakmu. Ya, benar saja, ketiga rubah tua itu tidak melihatku sama sekali. Kofi berkata dan meludah ke tanah. Tidak masalah. Ini sifat manusia. Kamu bisa mandi dan makan. Lian berkata dengan tenang, lalu berbicara setelah jeda sebentar. Panggil Sony ke sini, ada yang harus dia lakukan. Ya, Kofi menyeka wajahnya dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, Sony masuk ke kantor Ang Lee. Berbeda dengan Kofi, dia memiliki temperamen militer. Retakan. Sony memberi hormat pada penghormatan militer dari negara tak dikenal, berdiri tegak, dan berteriak dengan penuh semangat, Tuan. Sony, apakah kamu pernah ke markas bawah tanah kami? Ang Lee bertanya. Sony mengangguk dan berkata, saya pernah ke sana. Ada ide? Ang Lee bertanya. Sony menjawab, sejujurnya, saya tidak menyukainya. Mengubahnya sesuai keinginan komandan akan menjadi proyek besar, memakan waktu, padat karya, dan menghabiskan uang. Lebih penting lagi, kita sama sekali tidak memiliki bakat di bidang ini, sehingga akan sangat sulit untuk mengubahnya sepenuhnya. Lian mengangguk. Ketika dia pertama kali datang ke kota kekacauan, dia benar-benar ingin melakukan transformasi besar-besaran di pangkalan bawah tanah, tetapi masalah sebenarnya adalah dia tidak punya banyak uang. Yang terpenting adalah bakat. City of Chaos tidak memiliki bakat arsitektur di bidang ini. Ada lagi yang ingin kukatakan. Ang Lee bertanya. Sony menjawab, saya menyarankan agar pangkalan pelatihan itu menjadi pangkalan kita yang sebenarnya. Di sana ada rumah-rumah yang sudah jadi, dan hanya membutuhkan sedikit pengerahan senjata. Ini akan menghemat uang, waktu dan tenaga. Lian mengangguk. Sony berkata bahwa dia juga telah mempertimbangkannya. Itu memang rencana yang bagus jika terjadi kekurangan dana. Nak, aku akan mengurus ini untukmu. Dapatkan senjata dan peralatan apapun yang kamu butuhkan. Kita harus menjadikan markas kita sebagai benteng. Lian memerintahkan. Ya, jawab Sony. Satu hal lagi. Anda menemukan 10 orang dengan kebugaran fisik dan pemahaman yang baik untuk saya, dan saya akan melatih mereka sendiri. Petik 2. Lian memerintahkan. Ya. Sony tidak bertanya kepada Ang Lee mengapa dia berlatih secara langsung, tetapi dia tahu bahwa 10 orang ini akan digunakan kembali oleh Ang Lee. Dari sudut pandang Ang Lee, ini sangat sederhana. Kecuali Sony, tidak ada satupun bawahannya yang merupakan tentara sungguhan. Meski telah beberapa kali bertempur, kualitas militer mereka sangat terbatas. Seperti kata pepatah, memetik burung phoenix dari kandang ayam, Ang Lee hanya ingin melatih 10 orang ini menjadi pasukan khususnya sendiri. Selama 10 orang ini dilatih, akan lebih mudah bagi 10 orang untuk melatih yang lain. Bila diperlukan, 10 orang ini juga dapat melakukan beberapa tugas khusus. Usai makan siang, orang-orang yang dipilih Sony datang untuk melapor di depan Lian. Lian melihat dan menemukan bahwa secara relatif, 10 orang ini tinggi dan kuat, yang memenuhi persyaratannya. Bos. Kofi mendapat kabar itu entah dari mana dan berlari, memohon, Bos, saya dengar Anda ingin melatih mereka, bolehkah Anda mengizinkan saya bergabung? Kamu. Ang Lee memandang Kofi dari samping. Dibandingkan dengan 10 orang di depannya, Kofi adalah orang yang lemah. Bos, kamu berhak mencobanya. Kalau tidak berhasil, suruh aku keluar saja. Untuk mengambil langkah mundur, Anda dapat menganggap saya sedikit transparan. Saya hanya ingin bermain dan berolahraga. Kofi berkata sambil tersenyum. Saya ingin memperingatkan Anda terlebih dahulu. Menerima pelatihan saya bukan hanya untuk bersenang-senang, itu akan berakibat fatal. Anda harus memiliki tekad untuk mati. Lian berkata dengan suara yang dalam. Saya memiliki. Kofi segera menegakkan pinggangnya dan berkhotbah. Oke, kalau begitu kamu boleh ikut dengan mereka. Lian memerintahkan. Ya. Kofi menjawab dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, sebuah truk melaju keluar dari kota yang kacau itu. Tidak sampai seminggu kemudian truk itu kembali, tetapi itu benar-benar berbeda dari saat truk itu keluar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada truk itu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada orang-orang di dalamnya. Termasuk Kofi, total ada 11 orang yang dilatih oleh Ang Lee. Baru seminggu berlalu, 11 orang ini sepertinya sudah kehilangan beberapa persen kulitnya, terutama Kofi yang sangat kurus hingga hanya tersisa sedikit tulang. Namun, mata ke-11 orang ini lebih galak dari yang terakhir, penuh semangat juang, seperti serigala jahat. Ke-11 orang ini pasti pernah ke neraka. Neraka. Mungkin. Ang Lee cukup puas dengan penampilan ke-11-nya, terutama Kofi yang melebihi imajinasinya dan bertahan. Namun, semua ini hanyalah permulaan,
mereka masih jauh dari pasukan khusus yang sebenarnya. Pak. Sonny mendatangi Lian dan memberi hormat, dan bergidik saat matanya tertuju pada Coffee dan yang lainnya. Sonny, bagaimana markas kita? Tanya Ang Li. Sonny menjawab, inilah tujuan saya datang. Transformasi awal telah selesai sesuai dengan kebutuhan Anda dan siap untuk Anda tinjau kapan saja. Sangat bagus. Lian mengangguk, kembali menatap Coffee dan yang lainnya, dan memerintahkan Sonny. Biarkan juru masak mengambilkan mereka makanan dulu. Ingat, ingin yang terbaik. Petik 2. Ya. Sonny pertama-tama mengajak Coffee dan yang lainnya ke kafetaria untuk makan malam. Daging sapi, telur, susu, dan roti disediakan dalam jumlah tak terbatas. Coffee dan rombongan ibarat reinkarnasi hantu kelaparan, makan dengan gila-gilaan, jauh melebihi jumlah makanan yang bisa dimakan orang normal. Jika Ang Li akhirnya tidak menghentikan mereka makan tanpa henti, mereka pasti sudah mati. Sonny, ayo pergi ke markas dan melihat. Perintah Lian. Tuan, ada satu hal lagi yang menurut saya harus Anda ketahui selama Anda tidak ada hari ini. Sonny ragu-ragu dan berkata, ada apa? Tanya Lian. Pasukan ditempatkan di kota ini 3 hari lalu dan tinggal di gedung itu sebelum Jian menjawab. Akhirnya sampai di sini. Kelopak mata Lian sedikit menggelap dan dia bertanya, ada berapa orang di sana? Sebuah perusahaan, jawab Sonny. Sebuah perusahaan berarti setidaknya 50 orang. Di mana perlengkapannya? Lian bertanya lagi. Sonny menjawab, bersenjata lengkap, menggunakan semua produk Jerman. Barang Jerman. Mendengus. Lian mendengus dingin, berdiri dan berkata, saya mengerti, ayo pergi ke markas dulu. Ya, jawab Sonny. Di bawah kepemimpinan Sonny, Lian berkeliling pangkalan yang telah diubah dari pabrik tua. Sonny memanfaatkan sepenuhnya medan di sini dan mengerahkan berbagai senjata dan peralatan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak mungkin merebut basis ini hanya dengan satu perusahaan. Bab 1530. Bang. Di bawah perintah Ang Li, pintu gudang senjata dibuka, dan Coffee serta 10 orang lainnya memasuki gudang senjata dan melihat deretan senjata dan perlengkapan yang mempesona. Pilih beberapa senjata dan perlengkapan yang kamu suka. Lian memerintahkan. Tuan, apakah boleh melakukan sesuatu? Tanya Coffee. Sebelum pelatihan khusus, Coffee selalu memanggil Ang Li, bos, kakak, yang merupakan Aura Jianghu. Sonny selalu memanggil Ang Li dengan sebutan, Tuan, yang merupakan gelar yang jauh lebih formal dan bernuansa militer. Namun, dari sudut pandang Ang Li, dia tidak suka dipanggil bos atau ketua. Bosnya agak gangster, atasannya terlalu birokratis, dan ada batasan pekerjaan. Secara relatif, Ang Li lebih menyukai kata, Tuan, dari Charles, sehingga setelah kembali dari pelatihan khusus ini, Coffee dan timnya pun mengubah cara mereka menyapa Ang Li. Awalnya Coffee ingin menelepon instruktur Lian. Tentu saja, selama kamu tertarik, kamu bisa mendapatkannya entah kamu tahu cara menggunakannya atau tidak. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya secara bertahap ketika aku punya waktu di masa depan. Lian menjawab. Mengikuti perintah tersebut, Coffee dan rombongan berpencar di sekitar gudang senjata dan berkumpul kembali di depan Ang Li 10 menit kemudian. Lian melihat dan menemukan bahwa setiap orang memilih beberapa senjata dan perlengkapan konvensional. Terutama karena batasan ideologis, mereka lebih menyukai senjata dan perlengkapan yang sudah dapat mereka gunakan. Namun, ada 2 orang yang membuat terobosan, yang satu bernama Bill dan yang lainnya adalah Coffee. Bill adalah yang terkuat di antara mereka semua. Dia memegang senapan mesin di kedua tangannya, peluncur roket di punggungnya, dan tubuhnya dipenuhi granat dan bahan peledak lainnya. Coffee mengambil 2 belati, 2 Desert Eagles, senapan sniper yang cocok untuk pertempuran perkotaan, dengan tambahan peredam dan beberapa granat asap. Ang Li tidak mengomentari senjata dan perlengkapan tersebut, melainkan hanya berkata, karena kamu telah memilihnya, perlengkapan ini akan menjadi saudara terbaikmu, dan kamu harus mencintainya seperti sepasang kekasih. Saya berkata, saya akan membiarkan Anda menggunakan senjata dan peralatan ini satu persatu ketika saya punya waktu. Sekarang bawa kembali dan istirahat. Ingat, Anda harus membawa senjata dan perlengkapan ini tidak peduli Anda makan, tidur, atau buang air besar di kemudian hari, dan tidak ada satu pun yang boleh hilang. Ya. Semua orang menjawab serempak, karena mereka ingin memperlakukan senjata dan perlengkapan ini sebagai kekasih, tentu saja mereka ingin tidur dengannya. Bersenjata lengkap. Lian tiba-tiba teringat pada tentara yang ditempatkan di gedung Jian. Tidak terjadi apa-apa sepanjang malam, tapi keesokan paginya Lian menerima laporan dari Sonny bahwa toko gandum dikepung. Ada apa? Lian bertanya sambil menikmati sarapannya. Sonny menjawab, itu para prajurit itu. Mereka memblokir pintu masuk toko. Tidak ada yang berani mendekati toko gandum. Saya khawatir kami tidak dapat berbisnis hari ini. Apakah para bajingan ini ingin memotong uangku? Lian mencibir dan memasukkan telur ke dalam mulutnya. Jangan khawatir, kami akan menunggu sampai semua orang sarapan terlambat. Setengah jam kemudian, Lian berjalan santai menuju pintu toko gandum. Awalnya, Lian ingin mengendarai tank ke sini, tetapi karena berpikir tidak perlu membuang-buang uang bensin, dia malah berjalan dengan 2 kaki, menjadikannya sebagai cara untuk makan setelah makan.
Apa yang dia laporkan kepada Sony benar. Para prajurit yang menggunakan peralatan Jerman menutup pintu masuk toko gandum. Sekalipun pintu gudang gandum dibuka, tidak ada yang berani mendekat. Mereka yang berencana datang untuk membeli makanan semuanya berkumpul di seberang, mengamati situasinya dengan cermat, dan berkumpul di sekitar Lian segera setelah mereka melihatnya. Bos Li, bagaimana kita bisa masuk dan membeli makanan dengan begitu banyak orang di sekitar kita? Benar, keluargaku sudah beberapa hari tidak makan. Kami akhirnya mendapat uang hari ini. Jika kami tidak membeli makanan di rumah, kami akan mati kelaparan. Ketua Li, toko saya juga sedang menunggu barangnya dibuka. Semua orang berbicara satu sama lain, dan mereka semua khawatir tentang masalah makanan. Kofi, teriak Ang Li. Tiba. Kofi, yang kini memiliki kualitas tertentu sebagai seorang prajurit, berlari dari belakang Ang Li ke depan dan memberi hormat. Tuliskan apa yang dibutuhkan setiap orang satu persatu, dan minta Sony mengirim seseorang untuk mengantarkannya nanti. Ingat, tidak peduli berapa banyak atau sedikit yang Anda butuhkan hari ini, tidak ada biaya tambahan. Lian memerintahkan. Ya. Kofi memberi hormat. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan pengiriman gratis dari pintu ke pintu, mereka segera tersenyum dan berterima kasih kepada Lian. Silakan antri di sini untuk mendaftar. Yang di sana, tolong beri jalan dan jangan menghalangi jalan. Melihat mereka telah menetap di sini, Lian berjalan menuju para prajurit. Seorang pria parubaya berkacamata sedang duduk di kursi kantor di depan pintu. Dia bertemu Lian di pagi hari dan mengamati setiap gerakan Lian. Begitu Lian mendekat, dia dihentikan oleh tentara bersenjata. Ini wilayahku. Aku menyarankanmu untuk menyimpan senjatamu. Lian bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Pria berkacamata hitam itu melambaikan tangannya, dan prajurit itu segera melepaskan moncong senjatanya dan membiarkan Lian lewat. Apakah kamu Ang Li? Pria berkacamata memandang Lian dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu bertanya-tanya seperti apa dirimu nantinya, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh itu datang ke sini sendirian. Lian menutup telinganya dengan jarinya dan berkata, bodoh. Tidak, saya hanya berpikir Anda sedikit tuli, jika tidak, Anda tidak akan mendengar apa yang baru saja saya katakan, ini adalah wilayah saya. Bagaimana dengan wilayahmu? Selama aku memberi perintah, bahkan salah satu anak buahku pun bisa menghajarmu sampai babak belur dengan satu tembakan. Pria berkacamata itu berkata dengan dingin. Lebih dari manusia, kan? Lian mendengus pelan lalu bersiul. Wah, wah, wah. Banyak orang tiba-tiba muncul di jalanan, tembok, dan atap rumah yang semula kosong. Satu persatu, mereka mengarahkan senjata dan peralatan ke tentara di pintu masuk toko gandum. Salah satu anak buahku bisa menghajarmu sampai babak belur hanya dengan satu tembakan, bagaimana menurutmu? Lian tersenyum pada pria berkacamata itu. Pria berkacamata tidak bisa lagi duduk tenang seperti sebelumnya, dan perang akan segera pecah. Seperti kata pepatah, pukul tuan tua sampai mati dengan pukulan acak. Pria berkacamata hitam sangat percaya diri pada anak buahnya, namun jika dia memulai perang saat dia dikepung seperti ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun sama sekali, dan pihaknya bisa saja musnah oleh tembakan sembarangan. Apakah kamu tentara bayaran? Lian tiba-tiba bertanya, karena perlengkapan pada orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipakai oleh prajurit biasa. Jika orang-orang ini bukan tentara bayaran, mereka adalah pasukan khusus dari negara tertentu. Ang Li lebih memilih tentara bayaran karena ada beberapa pria kulit putih berambut pirang di tim ini. Pria berkacamata tidak menjawab, tapi menatap Lian dan berkata, wah, kamu tidak tahu hal bodoh apa yang telah kamu lakukan dan siapa yang telah kamu sakiti. Jika saya jadi Anda, saya akan dengan patuh menyerahkan senjata tersebut, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengambil sebagian dari kompensasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Lian bertanya dengan tenang. Bab 1531. Kalau tidak, kamu akan mati. Ini awalnya adalah apa yang ingin dikatakan oleh pria berkacamata hitam, tetapi menghadapi pasukan Lian yang beberapa kali lebih besar darinya, dia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Siapa namamu? Lian bertanya. Pria berkacamata ragu-ragu dan menjawab, Smith. Smith. Lian mengerutkan kening. Nama yang bodoh. Anda bisa tahu itu nama palsu hanya dengan memikirkannya. Baiklah. Smith, mungkin Anda ingin mengunjungi markas saya. Petik 2. Ang Li tiba-tiba menyampaikan undangan kepada Smith. Smith tertegun sejenak dengan undangan ini, dan kemudian dia menyadari bahwa ini adalah sebuah demonstrasi. Oke, jawab Smith, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memeriksa situasi musuh. Selanjutnya, Ang Li mengajak Smith dan beberapa perwakilannya berjalan-jalan di sekitar pangkalan, lalu bertanya. Tuan Smith, jika Anda diminta untuk memimpin penyerangan, seberapa yakin Anda akan mengambil alih markas ini? Yang diinginkan Ang Li bukan sekedar demonstrasi, tapi opini untuk memperbaiki basisnya, dan tidak ada yang lebih baik dari opini yang diberikan musuh. Smith tampak murung. Dia tidak menyangka markas Ang Li akan dipertahankan dengan baik. Seberapa yakin kamu? Jika situasi tersebut diketahui oleh kedua belah pihak, maka pihak Smith akan membayar harga yang sangat mahal. Tuan, perang bukanlah permainan. Ada banyak variabel. Smith berkhotbah. Sepertinya kamu tidak yakin.
Ang Li membuat onar di depan umum, membuat wajah Smith semakin jelek. Tuan, jika saya memanfaatkan malam ini untuk menyerang secara diam-diam di sini. Berdasarkan kemampuan anak buahku, tidak peduli seberapa ketat pertahanan di sini, akan mudah untuk merebut tempat ini. Smith berkata sedikit dengan marah. Serangan diam-diam. Yah, itu memang rencana pertarungan yang bagus. Lian mengangguk sebagai jawaban, mengetahui di dalam hatinya di mana kekurangannya. Fasilitas perangkat keras untuk pertahanan pangkalan tersedia, tetapi permasalahan utamanya adalah perangkat lunak, yaitu orang yang mengendalikan peralatan tersebut. Jika terjadi perkelahian, masih banyak variabelnya. Pasukan Smith semuanya adalah tentara yang terlatih ketat, sedangkan pasukan Ang Li lebih seperti kelompok sampah. Jika kelompok sampah ini ingin dibangun menjadi kekuatan elit, inilah masalah terbesar yang dihadapi Ang Li. Smith, aku tahu tujuan kunjunganmu kali ini. Ayo lakukan ini, aku beri waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, saya tidak akan tinggal di markas, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda bisa membunuh saya, tidak akan ada masalah. Ang Li berkhotbah. Kelopak mata Smith tenggelam, matanya dipenuhi niat membunuh. Kamu harusnya tahu bahwa aku akan mengatakannya meskipun kamu tidak mengatakannya. Aku tahu, tapi aku belum selesai berbicara. 3 hari. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan dalam 3 hari ini, itu akan berhasil. Tetapi jika saya masih hidup setelah 3 hari, tolong bawa orang-orang Anda dan keluar. Jika tidak, Feng Shui kota ini cukup bagus, dan saya tidak dapat membantu Anda jika Anda ingin tinggal di sini selamanya. Lian menatap ke langit dan berkhotbah. Wajah Smith berubah sedikit hijau. Apa artinya tinggal di sini selamanya? Hanya orang mati yang akan tinggal di sini selamanya. Bagus. Smith menjawab, lalu meninggalkan markas Ang Li dengan wajah gelap. Semuanya keluar. Lian berteriak keras setelah Smith membawa orang-orang itu pergi. Phil dan 10 orang lainnya yang telah menerima pelatihan khusus dari Ang Li keluar. Sampai jumpa. Lian bertanya sekilas. Phil menjawab, mereka kuat. Apakah itu kuat? Kenapa menurutku tidak? Atau apakah kalian terlalu lemah? Petik 2. Lian bertanya 3 kali berturut-turut, membuat Phil dan 11 orang lainnya terdiam. Musuhmu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan, jadi kamu harus memenangkan pertempuran ini. Hanya dengan mengalahkan mereka Anda dapat terus bergerak maju, jika tidak. Lian tidak mengatakan sisanya, tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh, mereka akan mati. Meskipun kemampuan tempur individu Anda tidak sebaik mereka, Anda memiliki keuntungan. Ini adalah halaman rumah Anda. Petik 2. Setelah berbicara, Lian berbalik dan pergi. Phil dan yang lainnya saling memandang dan perlahan-lahan memahami apa yang dikatakan Lian. Musuh baru berada di sini kurang dari 3 hari, tetapi mereka telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka, dan tidak ada yang mengetahui tempat ini lebih baik dari mereka. 3 hari waktu pertempuran. Hari pertama tampak relatif lancar. Rencana perjalanan Lian sangat tetap, baik di pangkalan atau di gudang gandum, atau dalam perjalanan ke keduanya. Setelah matahari terbenam di hari pertama, ada 2 mayat lagi di sisi Smith. Hari ini dianggap sebagai ujian. Smith hanya mengirimkan 2 orang, namun kedua orang tersebut terbunuh bahkan sebelum mereka sempat menembak ke arah Lian. Keesokan harinya, tembakan singkat namun sengit terdengar di kota yang kacau itu. Larut malam, 3 mayat lagi muncul di sisi Smith. Pada hari ini, Smith mengirimkan tim tempur untuk menyergap Lian dalam perjalanan dari pangkalan menuju gudang gandum. Akibatnya, dia disergap dan menderita korban jiwa. Hari ketiga, Smith tidak mengambil tindakan apapun sampai larut malam, ketika dia secara pribadi memimpin orang-orang menunggu di luar toko gandum. Pak, Lian sedang melihat data bisnis hari itu. Ketika dia mendengar suara Sony, dia mendongak dan bertanya, apakah ada yang salah? Orang-orang itu semua bersembunyi di luar. Saya khawatir Phil dan yang lainnya bukan tandingan mereka. Sony berkata sedikit cemas, berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Aku sudah menyiapkan semua saudaraku. Apakah kamu ingin memanggil mereka? Tak perlu. Ang Li menggelengkan kepalanya dan meminta Sony menutup tirai. Ini adalah kesempatan langka. Phil dan yang lainnya harus memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak maka akan sulit bagi mereka untuk berkembang. Tetapi, begitu Sony membuka mulutnya, dia disela oleh Ang Li. Tak usah dikatakan lagi. Itu saja untuk hari ini. Apakah mobil saya sudah siap? Ang Li bertanya. Sudah siap. Gemuruh. Sebuah tangki melaju keluar dari belakang gudang gandum. Smith tidak pernah menyangka bahwa Ang Li akan kembali ke dalam tangki hari ini. Kapan tank ini sampai di sana? Mungkin mereka bersembunyi di balik toko gandum sebelum Smith dan rombongannya tiba di kota. Ledakan tank itu untukku. Smith memberi perintah, dan para prajurit segera menggunakan peralatan anti-tank untuk melancarkan serangan artileri. Namun begitu para prajurit ini muncul, suara tembakan terdengar dalam kegelapan. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi sulit. Tembakan di City of Chaos tidak pernah berhenti, dan sesekali terjadi ledakan, yang berlangsung dari gelap hingga matahari terbit di pagi hari. Jauh sebelum baku tembak terjadi, 3 orang di kota itu sudah mulai memperhatikan hasil pertempuran dan terjaga sepanjang malam, terus-menerus menanyakan kemajuan pertempuran.
Bagaimana situasinya? Seorang Linan sedang memegang segelas whisky di tangannya, dan ada 2 botol kosong yang dilemparkan ke atas meja di depannya. Tanpa 2 botol whisky ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai fajar. Bab 1532. 5 orang tewas di satu sisi dan 10 di sisi lain. Jangan bicara omong kosong, aku bertanya apakah anak itu masih hidup. Seorang Linan memecahkan cangkir di tangannya, matanya merah. Dia tidak muncul. Dia seharusnya masih hidup. Retakan. Seorang Linan terjatuh di kursi, wajahnya pucat, dan dia bergumam, hidup, anak itu masih hidup. Benar sekali, bagaimana dia bisa mati dengan mudahnya? Ngomong-ngomong, 5 orang tewas di sisi mana, dan 10 orang tewas di sisi mana? 5 orang tewas di pihak Lian, dan 10 orang tewas di pihak lain. Apa? Seorang Linan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika Lian memiliki keunggulan geografis, seharusnya tidak hanya ada 5 kematian. Bukankah semua pakar Smith adalah pakar? Peralatan mereka canggih dan mereka dipersenjatai habis-habisan. Bagaimana mungkin 10 dari mereka bisa mati? Kapan efektivitas tempur Ang Li menjadi begitu kuat? Tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Di dalam gedung Jian, Smith melihat mayat-mayat yang berjejer di tanah, dan tidak ada darah di wajah mereka. Menggambarkannya sebagai kekalahan yang membawa malapetaka tidaklah berlebihan. Smith tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini, dan dia masih kalah dari sekelompok rakyat jelata. Ini sudah hari ketiga. Dapat dikatakan bahwa pihaknya memiliki kekuatan penuh, tetapi pihak lain hanya mengirimkan 10 orang. Mereka sebenarnya mencegat semua senjatanya dan membunuh 10 orang. Tidak masuk akal. Sama seperti gumaman Anlinan, Smith juga merasa bahwa semua ini tidak masuk akal. Dia yakin dengan efektivitas tempurnya, tapi mengapa efektivitas tempur Ang Li begitu kuat? Ini sama sekali tidak sesuai dengan informasi yang telah dia selidiki sebelumnya. Kapten, Julie ada di sini. Seorang tentara berlari ke arah Smith dan berkhotbah. Wajah Smith yang awalnya tidak berdarah menjadi sedikit bersemangat, bahkan sedikit memerah. Di mana? Tepat di luar pintu. Cepat, cepat biarkan dia masuk. Sesaat kemudian, seorang wanita mungil yang mengenakan celana ketat hitam muncul di hadapan Smith. Layaknya laki-laki, Julie memiliki kepala yang dicukur dan wajah dengan ciri-ciri yang jelas. Meski tanpa rambut, ia tidak bisa menyembunyikan kemudaan dan kecantikannya. Julie memiliki 2 elang gurun hitam dan belati di tubuhnya, dan dia membawa kotak persegi panjang di punggungnya, yang terlihat lebih tinggi darinya. Julie, kamu akhirnya sampai. Smith menghampiri dan memeluk Julie dengan hangat. Maaf, misi terakhir memakan waktu cukup lama. Julie memandangi mayat di tanah dan berkata, kudengar semuanya tidak berjalan baik. Smith menjadi sedikit marah dan berteriak, ini benar-benar mengerikan, Waterloo dalam hidupku. Julie, jika kamu tidak datang lagi, maka menurutku misi ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh nyawa saudara-saudaraku. Berbeda sekarang Anda di sini. Saya rasa kita masih bisa menyelesaikan tugas ini. Bolehkah aku melihatnya? Kata Julie sambil menatap mayat itu. Tentu saja. Smith menyingkir untuk memberi jalan. Julie berjalan mendekat dan dengan hati-hati memeriksa setiap mayat, dan akhirnya berdiri dan berkata, penembak jitu pihak lain masih sangat belum dewasa, tapi dia tumbuh sangat cepat dan tahu cara menyembunyikan dirinya. Bajingan sialan itu, setengah dari kita dibunuh oleh penembak jitu itu. Julie, apapun yang terjadi, kamu harus membunuh penembak jitu terlebih dahulu dan membalaskan dendam saudara-saudara yang sudah mati. Smith mengertakkan gigi dan meraung. Saya akan. Jawab Julie, tidak ada gejolak emosi dari awal hingga akhir, ia setenang malam tanpa akhir, seolah tidak ada emosi sama sekali. Pangkalan luar kota. Ang Li baru saja melihat orang matinya. Dalam 3 hari, hanya 5 orang yang meninggal di hari terakhir. Hasilnya lebih baik dari yang saya bayangkan. Bahkan setelah menerima pelatihan kematian khusus selama 1 minggu, Phil dan timnya masih terlalu muda, dan yang harus mereka hadapi adalah tentara bayaran profesional. Kesenjangan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Menghadapi kesenjangan tersebut, mereka mampu mencapai hasil yang benar-benar melebihi imajinasi Ang Li. Pak, orang-orang itu sudah mundur sementara. Diperkirakan tidak akan ada tindakan lebih lanjut sebelum fajar. Phil muncul di samping Ang Li membawa senapan sniper dan berkhotbah. Ang Li melirik Phil. 3 hari yang lalu, dia hanya meluangkan waktu untuk memberi Phil pelatihan penembak jitu khusus dan mengajarinya beberapa penghargaan penembak jitu. Dia tidak menyangka Phil akan begitu berbakat dalam menembak pertumbuhan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa Phil, tidak akan ada cara untuk menghentikan serangan musuh, apalagi mencapai hasil saat ini. Singkatnya, Phil menorehkan prestasi luar biasa dalam 3 hari pertarungan ini. Yah, aku mengerti. Kalian semua lelah, pergi dan istirahat dulu. Petik 2. Lian memerintahkan. Tuan, kami tidak lelah. Kami masih bisa bertahan hingga pertempuran selesai sepenuhnya. Phil berkhotbah. Itu tidak perlu. Lian menggelengkan kepalanya. Phil dan yang lainnya adalah benih yang dia tabur. Setelah pertempuran ini, benih ini akan menjadi lebih kuat di masa depan dan tidak dapat dikonsumsi semuanya sebelum berakar dan bertunas. Beberapa benih harus disimpan.
Pengaturan Ang Li adalah untuk melindungi Phil dan yang lainnya. Serahkan saja sisanya padaku. Baiklah. Phil menjawab bahwa dia mengetahui kemampuan Lian. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan Lian, dan mereka bahkan tidak bisa memaksa Lian untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan-tuan. Begitu Phil pergi, Charles muncul di depan Ang Li dengan kamera, menyerahkan kameranya dan berkata, "Ini adalah foto yang baru saja saya ambil. Anda mungkin ingin melihat beberapa foto terakhir." Kamera tersebut dibeli oleh Ang Li untuk Charles agar dia dapat mengumpulkan informasi untuk dirinya sendiri. Charles bersembunyi di luar gedung Qian dan mengambil beberapa foto. Meski masih anak-anak dan tidak akan menimbulkan kecurigaan, ia tidak berani terlalu dekat dengan gedung Qian. Lagi pula, ada sekelompok tentara bayaran profesional di seberang jalan yang membunuh tanpa berkedip. Foto-foto sebelumnya tidak terlalu bernilai, yang paling berharga adalah beberapa foto terakhir yang memperlihatkan seorang wanita berambut pendek mengenakan pakaian hitam dan membawa sebuah kotak besar. "Dia menemukanmu," Lian berkata setelah melihat foto itu. "Apa? Oh tidak. Saya mengikuti instruksi Anda dan menyembunyikan diri di rumah seberang. Itu sangat pribadi dan tidak mungkin ditemukan," Charles berkata dengan pasti. Ang Li mengambil salah satu foto terakhir dan menunjukkannya kepada Charles. "Lihat dari sudut ini, dia memang memperhatikanmu dan memberimu peringatan." Charles bergidik. Kalau bukan karena Lian yang menunjukkannya, dia selalu mengira wanita itu menoleh secara tidak sengaja, tapi ternyata dia sengaja menatapnya. "Tapi, aku menyembunyikannya dengan sangat diam-diam. Bagaimana dia bisa menemukanku? Karena dia adalah seorang penembak jitu yang sangat kuat," Lian berkata dengan ringan. "Siapa yang tahu cara bersembunyi lebih baik daripada penembak jitu?" Wanita itu menemukan Charles, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Bersambung.